campur tangan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk nafas, untuk kesehatan. Terima kasih untuk kecukupan dalam segala hal. Terima kasih untuk kesempatan yang kami masih boleh terima sampai hari ini. Berkati kami, tegur dan nasihati kami. Bagaimana kami harus hidup. Dan supaya kami keluar dari rumah-Mu, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom. Terima kasih, satu kehormatan bagi saya boleh berdiri di hadapan saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus khususnya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu Injil, yaitu Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang kedua. Injil Matius pasalnya yang kedua. Ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Dapat semua? Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Amin. Ini untuk menjawab bagaimana keadaan tahun 2019 bagi orang yang percaya. Ya. Saya tidak akan bicara kepada orang-orang yang tidak percaya, dan saya yakin dan percaya bahwa Anda percaya karena Anda hadir di tempat ini. And to you, Tuhan memberitahukan ini buat kita. Alkitab di ayat yang ke-9 dari Matius pasal yang kedua katakan, setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka. Ya. Meskipun kita tahu itu adalah perkataan Raja Herodes, tetapi Herodes ada di dalam cerita Yesus, bahkan ada di dalam cerita orang percaya sampai hari ini. Herodes itu bicara tentang keduniawian. Herodes itu bicara tentang kedagingan. Dan Herodes itu diizinkan Tuhan ada di situ sebagai salah satu tokoh yang harus hadir dalam kelahiran Yesus. Supaya apa? Supaya ada proses di dalamnya. Dan ada beberapa tokoh Alkitab terlibat di situ. Katakanlah 3 raja dari timur. Orang Majus. Gembala-gembala. Betul. Maria. Yusuf. Ada di situ. Mereka dihadirkan oleh Tuhan. Sama seperti saya dan Anda di ruangan ini. Zaman ini dihadirkan oleh Tuhan. Halo. Bagi orang yang tidak percaya, mereka akan berkata bahwa hidup ini membosankan. Hidup ini penuh dengan kecurangan. Memang seperti itu. Karena ada keduniawian di situ, ada kedagingan. Karena kita masih hidup di muka bumi, saudara. Ada tantangannya, ada persoalan. Kalau hidup tidak ada persoalan dan masalah, ya jangan hiduplah. Halo.
Kalau saya mau menikah dengan istri saya, di dalam pernikahan saya pasti ada pernik gitu. Bukan hanya bangun tidur, melek terus ada makanan. Bangun tidur, melek terus sudah ada berkat gitu. Tanpa perlu harus bersusah payah, tidak demikian. Karena ulah nenek moyang kita yang sudah lakukan itu. Semua orang sudah berdosa. Ada konsekuensi di dalam dosa, tetapi ada konsekuensi ketika saya dan Anda di sini hidup di luar dosa. Amin. Apa konsekuensinya? Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk melihat umatnya gitu disakiti dan kalah dengan Herodes rohani. No. Tapi kita lihat dulu di ayat yang ke-9, apa maksud perkataan Tuhan? Setelah mendengar kata-kata raja itu, hari ini kan kita juga banyak mendengar hal-hal yang tidak baik, betul nggak saudara? Ada yang mau digeser lah posisinya dari pekerjaan kan gitu. Tapi sampai hari ini tetap gitu bertahan. Tapi kalaupun tidak bertahan, Tuhan berikan ganti yang baru itu pekerjaan. Jadi Anda mau bolak-balik itu firman tetap sama. Buat siapa sama? Buat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah setelah Anda mendengar tantangan bujukan atau mungkin satu rumors, isu, apapun itu, whatever. Tentang tahun 2019. Saya lebih percaya kepada Alkitab, saya lebih percaya kepada Tuhan daripada orang yang sekedar hanya mengambil keuntungan. Coba kita lihat dulu Mazmur pasal yang ke-65. Ayat yang ke-11. Alkitab bahasa Indonesia dan Inggris hanya beda satu ayat. Ya. 65 ayat, kalau di Inggris 11 kalau tidak salah, Indonesia 12. Coba kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-65. Ayat yang keberapa itu? Ya. Coba kita baca sama-sama saudara. Ayat berapa? Ayat 12. Ayo baca sama-sama. 1, ayat 12 saudara. 1, 2 dan dalam bahasa Indonesia ayat 12. 1, 2 dan 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Amin saudara. Jadi kesalahan besar kalau saya dan Anda bilang bahwa tahun ini tahun tidak baik, sedangkan Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Tahun politik iya. Tahun tantangan iya. Tahun penuh dengan masalah iya. Lebih berat dari tahun 2018, oke lah. Tapi ada satu yang jauh lebih penting dari sekedar apa kata pengamat. Yang hanya cuma mengamat-ngamati. Tapi Tuhan yang membuat. Halo? Orang cuma mengamat-ngamati dipercaya. Percayalah kepada yang membuat. Iyalah. Bahan ini dibuat dari apa Pak? Lihat pengamat. Kalau tidak salah, bisa salah itu. Yang saya tahu kalau saya memegang jenis dari bahan, maka ini ada campuran bla bla bla, ujungnya salah. Tanya dengan pembuatnya, pasti ya sambil tiduran dia. Bahkan dia akan jabarkan kapan dia membuat.
di mana dia membuat, kenapa dia harus membuat, bagaimana dia membuat. Kalau Anda tanya kepada Tuhan 2019 apa, maka Tuhan jawab bahwa aku memahkotai tahun 2019. What does it mean? Throne. Apa artinya? Dia memuliakan. Dia menghormati tahun 2019. Dia memuliakan 2019. Dengan apa? Kebaikan. Jadi bagi orang yang berkenan dan percaya kepada Tuhan, 2019 tetap tidak berubah. Adalah tahun kebaikan Tuhan. Gembala sidangmu bahkan berkata, ya, the year of the new birth. Kelahiran baru. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah persoalan dan himpitan, tekanan sekalipun. Kepada siapa lagi kita harus percaya? Kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan jejakmu. Amin. Jadi sebelum Anda menjejakkan kakimu di 2019, Tuhan sudah menjejakkan kakinya terlebih dahulu di tahun 2019. Gunanya apa, saudara? Ada yang tahu? Gunanya apa? Supaya saya dan Anda masuk di tahun 2019 tidak kehilangan arah. Untuk sampai di penghujung 31 Desember 2019, Anda tinggal melangkahkan jejakmu itu kepada jejak yang ditinggalkan oleh Tuhan Allahmu. Maka selamatlah engkau. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, selamatlah engkau. Beri tepuk tangan dulu yang meriah betul. Jangan berubah lagi nih pulang dari gereja terus bilang, aduh, begitu baca medsos lagi terlalu banyak baca medsos. Baca juga Alkitab dengan benar. Ya, medsos banyak keterangan, tapi Alkitab lebih banyak lagi kebenaran. Medsos hanya memberikan keterangan tentang hal ini, hal itu, menerangkan. Tetapi Alkitab itu bicara selalu kebenaran. Nah kalau begitu, inti khotbah saya adalah bagaimana dengan ayat yang ke-9 tadi. Mari kembali ke ayat Matius pasal yang kedua ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka. Saya punya kata-kata buat saudara begini. Bagi orang percaya, ketaatan adalah pintu masuk menuju keselamatan. Setuju nggak? Just obey. Anda mau menang? Angkat tangan yang mau menang. Just obey. Udah itu aja. Just obey. Ketiga orang Majus ini just obey. Mereka bukan taat kepada Herodes, but according to the book. Sesuai dengan bukunya Tuhan, Tauratnya Tuhan. Karena Injil kan belum lahir gitu loh. Tauratnya Tuhan mereka percaya. Mereka cari Yesus. Ada tertulis dalam Taurat Tuhan. Kalau hari ini kita sudah masuk di perjanjian baru, ada tertulis. Anda yang belum punya pekerjaan, mau naik jabatan, belum punya jodoh, mau dapat jodoh. Keuangan meningkat, kesehatan diberikan, kekuatan diberikan, rumah tangga diberkati. Jawaban satu-satunya adalah mulai dengan ketaatan. Dan kalau Anda berhadapan dengan ketaatan, Anda akan berhadapan dengan firman Tuhan. Kalau Anda taat, Anda dan saya tidak boleh memilah dan memilih-milih yang mana yang harus saya bisa kerjakan. Semua bagi kita orang yang percaya itu sama. Mau apa aja sama. Tuhan mau bicara apa saja buat kita, bagi kita sama. Enggak ada ringan, ada berat, sama. Kalau Tuhan bilang, sekali saja engkau menikah, apa yang Tuhan persatukan, manusia tidak boleh menceraikannya, percaya dengan itu. Jangan diombang-ambingkan dengan kiri dan kanan, percaya dengan itu. Tapi Pak saya udah cerai, ya udah itu masa lalu. Ini bicara sekarang kok. Amin.
Istri saya 28 tahun yang lalu saya nikahi. Saya harus percaya bahwa sampai mati ini adalah dari Tuhan. Udah, titik. Ada wanita yang lain cukup dilihat. Jangan lama-lama lihatnya. Udah. Setuju gak sih? Iya. Yang lebih cantik dari istri saya ribuan, Pak. Puluhan ribu, jutaan mungkin. Mungkin dia masuk nomor berapa miliar gitu. Enggak tahu lah. But satu hal, one thing, Tuhan bilang stick. Udah sama-sama dia aja. Ketidaktaatan ada resiko, tapi ketaatan juga ada resiko. Resikonya adalah diberkati. Udah saya pilih itu aja. Walaupun kita sampai hari ini masih belajar dua orang yang berbeda loh. Itu Alkitab bilang jadi satu. Supaya tetap berbeda, tetap berusaha jadi satu. Kata berusaha di situ. Walaupun beda, makanan kita beda. Hobi kita beda. Ininya juga beda. Tapi Tuhan bilang jadiin satu aja. Taat di tengahnya. Untuk merekatkan perbedaan taat. Ya puji Tuhan lah. Sampai hari ini aman-aman. Walaupun gangguan itu enggak kalah hebat. Laki itu satu. Kalau lihat yang indah, saya lihat laki-laki sama saya. Enggak boleh lihat yang indah terus. Dari lukisan, dari karpet, dari marmer, itu kan indah kan? Kenapa kita nggak bikin rumah dari tanah aja? Kita suka yang indah. Termasuk juga wanita kita suka yang indah. Indah dikit, itu kepala bisa berbalik lagi. Terus. Puji Tuhan kalau berbalik, kadang nggak ada yang bisa balikin lagi. Gitu. Dia berhenti di situ. Tapi lihatlah, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Titik, yang pertama taat dulu. Jangan ngomong berkat dulu. Halo, tuh setelah mendengar kata-kata raja itu, koma, berangkatlah mereka terus titik, bukan koma. Mau taat nggak Bu, Pak? Kalau Tuhan bilang, muliakan Tuhan di hari Sabatku, ya udah taat aja. Ada acara lari pagi, ya udah tinggalin. Lari pagi juga nggak dapat apa-apa. Ibadah tuh dapat segalanya. Iya. Mau ketemu presiden, aduh. Sedangkan yang suruh Anda yang pembuat presiden, gimana sih? Betul nggak? Ini cuan nih 2M, ya. Begitu cuan 2M sakit 10M. Sakitnya 10M bos. Teman kita berdua, udah 10 miliar nih ya di atas sini. 10 miliar nggak sembuh-sembuh. Ujungnya apa bos? Mati. Usianya berapa? Baru 40-an masuk 50. Saya tidak mau membandingkan. Tapi saya lihat keadaanku lah gitu. Daripada lihat keadaan orang lain mendingan keadaanku. Sampai hari ini ya puji Tuhan deh. Penyakit berat Tuhan lalukan. Bukan berdiri untuk kesombongan, enggak Bu, Pak. Ada kadang rasa-rasa kayaknya nih, teman, udahlah taat aja. Udah batuk-batuk, flu, berat, suara enggak ada. Tuhan bilang, layani aku. Berat Tuhan. Berat. Ngomong sama istri aja, istri udah enggak tahu. Ma, tolong ambilin itu, Ma. Apa, Pak? Ambilin itu. Hah? Ambil. Dia kasih dari jeruk sampai lemon, buah naga, ular, dragon, semua dikasih. Saya minum campur, tetap nggak baik-baik. Istri, aduh Pak, parah Pak. Tapi dia ingat besok jangan lupa khotbah 5 kali.
Malam nggak bisa tidur, udah dikerok, udah dipijit dari dia, ponakan, anak, semua. Coba di kiri, kanan lagi. Kepala dong urut-urut. Istri di kepala, anak di pundak. Ponakan udah siap menggantikan. Di mana lagi Pak? Tunggu ada waktunya semua. Pagi, Tuhan, nggak kuat. Ingin. Pagi-pagi istri bangunin, Pak, ibadah. Hah, gimana? Saya doa gini sama Tuhan, kalau memang kau yang suruh, saya siap. Cuma satu hal dong, tolong diperbaiki ini mulut. Ini suara, biar orang dengar gitu loh. Sampai mandi, menggigil itu semua, dikasih minum obat. Hebatnya, sampai di ibadah pertama jam 7 pagi, suara bener. Begitu turun lagi, rusak lagi tuh suara. Naik turun. Oh, saya lupa bukan 5 kali, saya khotbah 10 kali. Surabaya. Gereja 1 jam saja. 10 kali. Turun, naik turun. Keluar lagi teh panas, keluar lagi. 10 kali teh panas. Obat kiri kanan, baik tuh. Sampai hari ini gak mati tuh. Yang penting saya bilang, pokoknya kalau buat Tuhan saya mau taat aja deh. Selebihnya biar Tuhan yang atur itu. Benar, Alkitab juga bilang benar. Setelah tanda baca titik, baru Anda bisa melihat. Coba terus baca ayat 10, ayat 9. Dan, apa saudara? Baru Anda bisa melihat kemuliaan. Amin saudara. Jadi, ketaatan itu adalah jalan masuk menuju keselamatan. Apa itu? Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Bukankah bintang itu menjadi pembimbing? Saya berandai atau berasumsi, kalau sampai mereka tidak berangkat, bisa-bisa mereka nggak lihat itu bintang. Halo? Asumsi saya begitu. Jadi kalau Anda tidak taat, maka Anda tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan dan keselamatan itu. Biarpun KTP-mu sudah dikereng-kerengin, dipertebal dengan Kristen. Atau pakai Kristen. Karena Tuhan tidak lihat Kristen. Tuhan lihat ketaatan di dalam Kristus. Itu yang betul. Mau taat? Mau diberkati? Nah, apa yang kita melihat? Coba, yang pertama, orang yang taat punya spesifikasi, bos. Bukan bilang, ya saya taat. Harus ada gitu. Sesuatu yang Anda bisa tawarkan, berikan dan bagikan, dan orang lihat itu. Coba kita lihat ayat 12. Matius 2:1-2. Untung ada Matiusnya. Coba kalau saya bilang 2:1-2. Untung ada Matius. Matius pasalnya yang kedua ayat 12. Ayo baca sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi. Stop. Lihat, orang yang taat, korelasinya adalah orang yang bisa diberitahu. Orang yang tidak tersinggung dengan firman. Orang yang satu dengan firman. Diperingatkan, ini Alkitab tidak pakai dalam bahasa Indonesia dan karena sudah diberitahu, tidak. Alkitab pakai warn. Saya cek dalam bahasa Inggris tetap warn. Nasihat dengan peringatan itu beda, saudara. Nasihat mungkin dalam keadaan baik, but to be warned, being warned, itu udah bisa sampai gitu. Banyak seringkali orang Kristen mundur, bukan di fase diperingatkan, baru dinasehati aja.
Udah mundur lah. Dan Alkitab katakan karena diperingatkan dalam mimpi, lihat, baru cuma mimpi, vision. Kita pendeta tiap minggu memberitahu Anda, bahkan memperingatkan. Enggak, itu enggak nyambung. Alkitab bilang 3 orang Majus ini hanya diperingatkan dalam mimpi. And they believed. Terus lihat, supaya jangan kembali kepada Herodes. Apa itu tadi Herodes, masih ingat? Keduniawian dan kedagingan. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa saudara? Jalan lain. Jadi yang pertama, orang yang taat. Orang yang ditekenan Tuhan. Adalah orang yang memiliki hidup yang baru. Halo. Orang-orang yang bertobat. Unless kalau tidak, peringatan itu akan datang. Peringatan pertama enggak mempan, peringatan kedua masuk nih, Bu, Pak. Tsunami lah, gempa bumi lah, gunung meletus lah. Sekarang orang mau cari keselamatan di mana, Pak, Bu? Katanya kalau ada apa-apa gempa bumi naik ke atas bukit, atas gunung, gunungnya meletus. Mau kemana dong? Ke laut, tsunami. Pinggir pantai aja lari, tsunami. Ke darat, gempa bumi. Ke udara aja deh, kapal jatuh. Jadi kemana Pak Pendeta? Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat. Dan orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang cinta akan peringatan Tuhan. Dia akan taat kepada Tuhan. Dan hal yang pertama yang paling spesifik, orang yang taat akan Tuhan, kelihatan dari hidupnya, adalah orang-orang yang bertobat. Kalau mau jahat 2018, udah hilang. Dulu, it was 2019 hidup bener deh. Udah, selamat deh. Selamat. Orang yang hidup benar itu takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Udah. Di panggung kelihatannya benar, di luar ancur-ancuran. Orang yang hidupnya benar, di panggung benar, di bawah benar. Di situ sedikit yang bilang amin. Aminnya amin. Kalau saya hanya pencitraan di atas panggung, mungkin istri saya sampai hari ini nggak mau dengar khotbah saya. Saya nggak bilang saya benar. Saya mau berusaha untuk jadi benar. Coba kita lihat Filipi pasal 2 ayat 12. 2:1-2 lagi, untung ada Filipi. Untung ada Filipi. Ya, Filipi 2 ayat 12. Yuk baca sama-sama. Ya. Saudara mau bertobat? Amin. Kebiasaan lama, amin ya. Yang biasanya emosi, marah-marah, mengandalkan manusia, selesai itu 2018. 19 mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Percaya kepada Tuhan. Yuk, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya apa sih? Orang yang selalu bilang, sekali selamat tetap selamat. Betul. Yesus, dia hanya kerjakan 1 kali saja keselamatan kita. Enggak ada yang kedua, enggak ada yang ketiga, enggak ada yang keempat. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan, betul. Bukan karena perbuatan baik kita, absolutely. Tapi ada bagian kita, Pak, Bu.
Bagian kita adalah mengerjakan keselamatan itu, apa keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus. Dengan apa? Dengan takut dan gentar. Ini buat orang-orang nih yang mau bertobat ini. Khotbah tampar istri, pelayan Tuhan maki-maki, kata-kata kotor. Gimana ini? Gak bisa lah. Melayani Tuhan, roh pelit terus aja ada di situ. Kalau beri persembahan selalu hanya ini Tuhan, gak pernah berubah persembahannya. Atau jalan yang kedua, ku tak membawa, gak bawa apa-apa dia kalau pergi beribadah. Apapun juga gitu. Terus aja begitu. Dan selalu bilang, saya orang miskin, saya orang susah. Belum apa-apa udah katakan itu. Tapi kalau makan di lantai 4, DP bubur, DP kue, oh dodo. Apa sih? Kalau makan hari-hari maunya telur plus daging, ikan diumpetin semua di balik nasi. Sayur, ikan, daging, telur, tempe, tahu, maunya semua. Nggak apa-apa sih, silakan. Cuman taat. Dalam hal apa? Pertobatan dong. Takut dan gentar dong untuk mengerjakan keselamatan. Mata Tuhan ada di mana-mana dong. Dan Anda nanti lihat, ada konsekuensi. 2019 taruh kata itu tanah retak. Hanya di sebelah kiri, kanan tidak retak. Kenapa? Karena ada kakimu di situ. Yosua katakan, setiap daerah yang kau injak bukan daerahnya yang diberkati, tapi kakinya yang diberkati nih. Saya mau khotbah di hadapan 5.000 orang, mau khotbah di 10.000, 20.000, sampai 45.000 orang. Tapi di satu sisi saya juga pernah khotbah di 4,5 orang, 4,5. Karena sebetulnya 5. Tapi ini orang bulak-balik aja, jadi saya hitung setengah gitu. Pak, bohong, ada saksi Tuhan, rekamannya ada di sorga. Sampai saya lihat ya kurang ajar nih orang. Tuhan ini udah 5, Tuhan bilang anggap aja 4,5 gitu. Saya duduk, saya lihat 5 orang. Saya tanya ini berapa orang, kan di fax dulu zaman fax. Katanya 150 orang, dia bilang, saya nggak tahu Pak, tiba-tiba cuma ada 5. Mungkin pendeta lain udah marah kali. Nah, saya baru mulai mau marah. Gitu. Tiba-tiba saya dengar itu suara roh, nih Tuhan dengar. Kenapa kau harus marah-marah? Ada apa? Yesus bilang, aku satu jiwa aja. Perempuan yang berdosa aku ladenin kok. Saya bilang, enggak Tuhan maaf. Nah tadi kau sudah mulai marah-marah. Saya bilang, saya enggak marah Tuhan. Saya tahu hati. Iya deh kalau tahu hati. Cuman tolong jangan dibilang orang-orang dong saya maaf. Akhirnya saya berubah lembut. Saya tanya, Bu, ini berapa orang Bu? Ya udah 5 Pak. Ya udah. Terus dalam hati saya gini, mudah-mudahan ini 5 tetap di sini gitu. Saya tunggu pemimpin pujiannya mana. Tiba-tiba yang di sebelah saya berdiri. Oh lo pimpin pujian. Jadi kan berkurang tinggal 4 Bu. Saya lagi pikir nih, jangan-jangan singernya juga ada di sini. Saya doa dalam, namanya singernya 2 berdiri. Waduh, saya langsung Tuhan Yesus. Jadi yang dengerin gue maniain. Satu berdiri main musik, ya Allah Tuhan Yesus. Kalau cuma sama ibu aja ini berdua kita ngobrol aja di telepon. Kita ngomong mau ayat mana ntar saya cari deh. Terus Tuhan bilang begini, kenapa? Ada apa sama lo? Ada apa? Enggak apa-apa, saya cuma tanya, enggak usah nanya-nanya yang begini. Kemarin gue perintahkan kamu untuk 45.000 orang, kau enggak marah-marah. Pertobatan. Siapa yang harus bertobat? Ada yang tahu? Hamba Tuhan dulu.
Udahlah, hamba Tuhan. Kadang Tuhan bilang, Salaman, di depan, jangan pulang dulu. Saya lihat ada ibu nomor 2 dari depan, gemuk. Dengerin khotbah saya, dia penggemar. Satu gereja. Jemaat 15 sampai 20 ribuan. Oh, dia dengar khotbah saya tiap 2 menit dia garuk ketek. Saya lihat, tiap kali dia angkat, ini maaf, ini. Dia garuk-garuk kenceng. Saya bilang itu ibu, sambil saya khotbah saya liatin terus. Maksud saya gini, dia nyaman nggak? Maksud saya, ada kayak pakai tisu basah, enggak loh. Dan waktu saya turun, Tuhan bilang, nanti kau jabat tangan semua. Saya bilang, enggak mau yang itu, saya enggak mau. Saya enggak mau yang itu. Begitu saya turun, orang yang pertama yang jabat tangan dengan saya ibu itu. Pak Johan, aduh. Saya mau bilang, Bu, di restoran Padang aja kita harus cuci tangan. Ini udah dalam hati, aduh Tuhan, kenapa sih? Tuhan bilang, ada apa sama kamu? Ada apa? Kenapa? Lo tinggal salaman, terus pergi ke toilet, basuh selesai. Minta aja sama istrimu tisu basah. Gitu dia, aduh salamannya lama lah. Saya, dipegang-pegang. Tadi saya pikir udah langsung aja kita pegang ketek aja udah langsung. Kan saya bilang, rekamannya ada di sorga, saya nggak bohong, ada di sorga. Saya tanggung jawab untuk hal ini. Keluar salaman aja. Dalam hati saya masa gue sendiri nih, saya bagikan kepada mereka semua. Pulanglah ke rumahmu masing-masing, bawa berkat dan ketiak. Udah nih saya ke WC dong Pak, cuci tangan dong. Ya kan, wah jalan udah sebelah kanan begini nih, cuci tangan, beres, udah wangi, keluar. Tuh ibu ada di depan lift. Pak Johan, aduh lo belum pulang lo. Lo belum pulang dalam hati saya. Enggak Pak, lagi nunggu lama Pak, Tuhan berkati. Dia salaman lagi. Banyak orang cuman bisa teori. Teori kebanyakan. Kasihnya nggak ada. Kalau ngomong firman, kalau ngomong tentang Tuhan tuh beda. Tapi saya mau katakan buat saudara siapapun Anda di ruangan ini, mulailah dengan pertobatan deh. Udah itu yang benar udah. Nanti kita akan lihat jalan itu terbuka, bintang itu akan memimpin Anda gitu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, kau akan jadi kepala. Kau akan naik bukan turun. Alkitab tidak bilang tidak turun. Bukan. Jadi sebetulnya posisi di atas milik kita. Alkitab kalau pakai kata itu bagus. Dia bilang bukan. Bukan tidak. Kalau tidak berarti seluruh orang Kristen harus ada di atas. Tidak, banyak orang Kristen juga ada di bawah. Tapi sesungguhnya itu bukan tempat dia karena Kristus ada juga di atas. Oleh sebab itu waktu dia mati saudara di atas. Salibnya enggak di bawah gitu loh. Mati nih gitu. Enggak. Di atas. Supaya orang lihat itu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan yang kedua yang berikut terakhir. Ada 6 menit. Coba kita lihat ciri orang yang taat kepada Tuhan. Anda lihat ayat 1 dan ayat 2. Ini perlu juga nih ya. Ayo baca sama-sama. 1, belum. Matius. Mama pakai nanya, Matius mah. Istri saya hebat, di mana itu? Bener, lakinya yang salah belum sebut. Matius pasal yang pertama. Yuk. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dulu. 1, 2, 3. Sesudah Yesus, Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama, 1, 2, new birth.
Apa kita gantian aja, saya di situ, Bapak di sini. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan, stop. Ini yang kedua. Apakah Yesus sudah lahir? Kan sesudah. Amin, saudara. Perikopnya tentang dan lihatlah. Jadi hal yang kedua, Yesus tuh harus terlihat. Tadi pertobatan, sekarang yang kedua adalah perubahan. Halo. Yesus harus lahir, kita harus jadi orang yang berubah. Orangnya tetap sama, tapi karakternya berubah. Dulu pemalas, sekarang rajin. Ya. Ada integritas, ada moral. Kan gitu. Ngomong tentang berkat, amin. Tentang firman, amin. Tapi ada integritas nggak sekarang? Jadi orang yang bersih, jujur. Jadi orang yang dilihat kehidupannya bagus ya. Sehingga akhirnya mereka tanya, kenapa sih dia bisa begitu? Sekolahnya di mana? Nah baru kita bilang, sekolahan kita tuh Yesus. Daftarkan nama Anda dan seluruh keluarga Anda. Di sekolahku apa? Kristus. Tadi saya cerita sama Bapak koordinator Anda. Saya di 1, paslon 1 baik, paslon 2 baik. Pilihan ada ya? Ada dong. Ya kan? Ada dong. Anda pasti tahu pilihanku apa, Anda tahu. Tapi Yesus harus kelihatan. Di 1 saya ngomong 1. Di 2 saya ngomong 2. Tapi tetap Kristus. Nangkep gak? Kalau saya bilang 2 ini harus ikut 1, nggak pulang. Nggak pulang bos, dikerek. Natal tahun lalu saya diundang oleh 2. Semua anggota DPR mereka ada di situ. Ya karena diundang oleh mereka, datang. Harus datang dong. Betul nggak? Saya ngomong tentang kasih Tuhan. Wah selesai. Mereka bilang amin ya Pak. Amin. Jangan juga jadi orang Kristen tuh ya. Yang nggak bisa dipercaya oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa. Yang kau harus jual Kristus. Bukan kemewahan gitu. Kristus. Dan mereka akan lihat kau. Hidupnya gimana? Punya istri 1 apa 2? 1. Bukan 2, 1. Istri. Bahkan saya mau katakan, meskipun nanti ada permasalahan, saya nggak tahu siapa yang terpilih, tapi saya tahu Tuhan sudah mengantongi nama Presiden Indonesia. Udah ada di dia. Dia hanya cuma mau lihat kita. Jadi berkat nggak? Naik mobil, diberkati sendirian. Berkat banyak, kefret-kefret. Betul nggak? Sehingga akhirnya mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pendeta. Pak Kiai apa kabar? Supaya Kiai ini nanti jangan salah nyebut. Jadi dia hafal nama kita. Pak Johan, Pak Pendeta. Kenapa demikian? Ada kelahiran yang baru. The year of the new birth. Harus ada Yesus itu. Jangan baik hanya cuma karena, Kristen baik. Enggak lah. Tapi memang pertama untuk orang yang seiman. Tapi orang yang berbeda agama sama kita tetap. Saya punya komunitas sekarang, Muslim. Tapi tetap, Assalamualaikum, cium tangan. Cium semua, cium. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Dia doain kita gak apa-apa.
Malah tanya Pak Pendeta, ini menurut Pak Pendeta tahun ini, saya tahu dari sini. Saya nggak perlu bilang berdasarkan firman Tuhan. Yang saya ambil di dalam Mazmur pasalnya 65, pingsan dia. Mazmur alamatnya di mana Pak Pendeta? Dia nggak tahu. Saya cuma bilang kalau kita hidup benar, ada perubahan, maka siapapun itu dengan tidak lagi berbuat dosa, dia akan tetap melihat kemenangan itu. Seneng lah. Sampai ada yang kasih cincin, ada yang kasih ya, Pak Pendeta, ini cincin dari Sri Lanka, jauh banget sih Sri Lanka. Enggak ada lagi di daerah lain Pak Pendeta, buat Pak Pendeta, Muslim tuh yang kasih saya. Nih Pak Pendeta 2 warna bisa berubah, 2 warna berubah. Jadi kalau dalam gelap dia orange, begitu kena kena center dia berubah menjadi hijau. Dia bilang, pada depan banyak orang lagi tawar berapa, dia liatin saya terus. Saya lagi makan, dia kembali dalam, Pak Pendeta saya mau pulang tapi ini cincin, ya Allah, la ilaha illallah untuk buat Pak Pendeta. Saya nggak ngerti lah, pokoknya cuma ya ilaha illallah, ya Rasulullah gitu. Saya bilang amin, 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 amin. Saya tahu bahwa aminnya sama kita, amin, amin, amin. Pak Pendeta doain saya, saya doain, betul nggak? Saya nggak bilang begini, ini doa hanya untuk kaumku. Dia bisa ambil lagi tuh cincin. Saya hanya doakan begini ya, biar Tuhan memberkati engkau. Karena engkau berbuat baik untuk hambanya, maka hamba ini punya Tuhan yang akan memberkati. Lang, ya Allah, terima kasih Pak Pendeta, ya Allah, ya Rabbi. Sampai dia bilang, besok-besok ada cincin lah, itu. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya kita tunduk kepala kita berdoa. Itulah engkau dengan segala kehebatanmu. Dengan segala kedahsyatanmu. Yang kau ungkapkan bagi kami di ruangan ini. Absolute, solid, tak terbantahkan. Ajar kami juga seperti itu Tuhan. Selalu meninggalkan masa lalu kami. Menjadi Kristen yang bertobat. Menjadi Kristen yang benar. Menjadi orang-orang yang percaya, taat, setia, dan bertobat. Dan yang kedua, ajar kami untuk menjadi Kristen juga yang berubah. Karena Yesus lahir, hidup kami bukan kami lagi. Engkau yang dominan, Engkau yang terlihat. Bangsa-bangsa akan melihat itu. Sebelum kami berjalan kepada bangsa-bangsa, keluarga kami melihat itu. Orang yang terdekat dengan kami, entah itu suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak, adik, keponakan, ipar, melihat itu. Terima kasih untuk firman. 2019 juga adalah tahun yang pasti buat kami. Karena Tuhan telah memahkotai dengan kebaikan. Kami akan menjumpai kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah kejahatan-kejahatan dunia. Dan yang kedua, kami juga akan melihat jejak Tuhan. Kau yang telah memberitahu bagaimana kami harus hidup dan melangkah di tahun 2019. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan pelayanan gereja mereka, keuangan, finansial, di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin.